Baik, kita mulai saja ya, Pak. Silakan Mbak, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Hadir bersama kita Bapak Dr. Purwanto SH M. Hum. Beliau merupakan Rektor Universitas Panca Bakti atau disingkat dengan UPB. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru yang masih berjalan ya, Pak. Betul, Pak? Betul Mbak, masih berjalan. Ya. Ya, baik. Nah, tapi sebelumnya Pak, kita mau tahu dulu nih Pak mengenai sejarah singkat dari UPB, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik, selintas saya menyampaikan tentang perjalanan atau rekam jejak Universitas Pancabakti. Universitas Pancabakti ini berdiri di tahun 1983. Cikal bakalnya sebenarnya dulu mengintegrasi dari beberapa sekolah-sekolah tinggi yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Jadi boleh dikatakan merupakan perguruan tinggi swasta yang pertama di Kalimantan Barat. Inisiatornya adalah tokoh-tokoh Kalimantan Barat, support dari gubernur, dan juga tokoh nasional juga ada, tokoh nasional juga ada. Yayasan sekarang ini di pembinanya, ketuanya itu Bapaknya Yusuf Panandi, mungkin cukup familiar lah dengan Pak Yusuf Panandi. Terus ketua pengurusnya ini Profesor Garuda Wiko, sekarang menjabat sebagai rektor di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dari tahun 83 ya tentu konfiguratif ya, naik turun dalam perjalanannya. Tapi ya boleh dikatakan saat sekarang Universitas Pancabakti ya merupakan ya perguruan tinggi yang PTS yang besar lah di Kalimantan Barat. Sementara ini prodi-prodinya baru ada 7 prodi-prodinya. Jadi di Fakultas Hukum itu 1 prodi ilmu hukum, di pertanian itu ada 2 prodi agribisnis sama agriteknologi, di teknik itu ada 1 prodi teknik sipil, dan di ekonomi itu ada 2 prodi manajemen dan prodi akuntansi. Dari sekian prodi itu ya yang sudah akreditasi A Fakultas Hukum, yang lainnya masih B, tapi dalam proses ya semuanya kita dorong untuk melakukan ya percepatan dengan peningkatan kepada basis mutu tentunya. Mungkin terus kalau dari student body kita, dari jumlah mahasiswa ya sekarang kita mendekati 5.000 lah dengan jumlah alumni. Kalau yang di PDDT itu ada 11.000 atau berapa, tapi sesungguhnya lebih dari itu sebenarnya. Ini lagi kita telusuri lagi, ada sekitar 13.000. Berarti memang sudah cukup lama ya Pak berdirinya ya Pak, dan ada 23 Mbak. Iya, baik. Dan prodinya pun juga cukup banyak gitu ya yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa nih Pak. Nah, Ada mungkin satu lagi Mbak prodi yang baru ini, prodi fisioterapi. Oh, itu baru Pak? Baru ya. Baru tahun oh, tahun ini baru dibuka. Prodi fisioterapi. Baik, berarti di Kalimantan Barat Mbak. Baik Pak, baik Pak. Nah Pak, mungkin bisa diceritakan juga Pak keunggulan dari Universitas Pancabakti ini apa Pak, sehingga bisa menarik calon mahasiswa untuk kuliah di UPB Pak? Ya, yang pertama mungkin ya dari ini Mbak, kiprah para alumninya ya, itu juga salah satu yang menarik. Sehingga boleh dikatakan memang jumlah mahasiswa ini memang ada kenaikan yang signifikan ya di 4 tahun terakhir ini jumlahnya. Salah satu kontribusinya juga dari para alumni-alumninya. Ya kalau sebaran alumninya ya tidak hanya pada regional di Kalimantan Barat, tetapi juga sudah nasional, dan kiprahnya juga sudah. Itu salah satunya Mbak, yang tentu yang menjadi yang menambah membranding dari Universitas Pancabakti. Selain itu juga ya masa tunggu kita ya Mbak, ini kita tekankan juga menjadi relatif singkat lah gitu ya, relatif singkat, tentu dengan mengoptimalkan ya kerjasama
Dari pintu masuknya melalui alumni, juga melalui pemerintah provinsi, kabupaten, dan beberapa teman-teman yang di corporate lah. Berarti lulusannya pun sudah menyebar ya Pak di baik pemerintahan maupun di perusahaan swasta gitu ya Pak ya, dan sudah ada jaminan gitu ya Pak. Kan mungkin kalau mencermati dari ini Mbak ya, dari yang banyak sih Mbak yang di pimpinan-pimpinan daerah di Kalbar ini juga dari alumni banyak, terus yang memimpin di di industri maupun di Indonesia untuk kami juga banyak dari alumni. Lulusannya sudah teruji gitu ya Pak ya. Insya Allah lah Mbak. Jadi ya tentu ini perjalanan waktu juga sih Mbak, terus sama ya penguatan juga di jaringan juga salah satunya. Nah, baik Pak. Nah, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih Pak, ada nggak Pak strategi khusus dari UPB Pak terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dan berapa target jumlah mahasiswa tahun ini Pak? Dan tahun ini kami menargetkan 1.200 Mbak. 1.200. Tapi kalau melihat dari jumlah pendaftar saat sekarang ini, tapi ini kan belum berregistrasi ya Mbak ya. Jumlah pendaftar saat sekarang ini sudah ya, mendekati 2.000-an lah ya Mbak. Mendekati 2.000-an. Tapi biasanya nanti di bulan-bulan Agustus ya Mbak, yang relatif banyak. Ya, mudah-mudahan ini terlampaui lah Pak. Tapi biasanya dari beberapa pengalaman 4 tahun terakhir ini terlampaui dari target-target itu. Berarti tidak terdampak pandemi juga ya Pak? Malah justru dengan target yang cukup tinggi terlampaui terus ya Pak? Kemarin bahkan juga kami ini Mbak ya, ya bukan terusan ya Mbak, ini Pak pandemik ini tentu tidak terlalu pengaruhnya ya Mbak. Jadi dari tren jumlah mahasiswa yang turut bergabung ini cukup signifikan lah. Bahkan ya dulu kalau bandingnya kita sekitar 3.000-an, ini tentu dengan pandemi ini proses berjalannya 3 tahun ini malahan sepertinya ada kenaikan yang cukup signifikan, mendekati 5.000 tadi. Oh, itu apanya Pak yang mendekati 5.000? Sekitar 5 di kita Mbak. Oh, Ya, baik. Malah justru meningkat ya Pak ya? Ya sepertinya ada kenaikan yang cukup ini Pak. Iya baik Pak. Nah, juga ini kebersamaan tadi itu Mbak yang kita. Baik, ada strategi khusus nggak sih Pak? Ini sampai bahkan yang mendaftar sudah sampai 2.000 gitu Pak. Ya, sementara targetnya itu 1.200. Terus nanti yang jumlah pendaftar yang sekian itu Mbak, biasa nanti kita ikuti dengan ya kita intensifkan komunikasi lah. Kan ada ini, jadi pendekatannya lebih ke personal itu. Terus mekanisme pembiayaan juga kita atur sefleksibel mungkin lah kan gitu. Ya, misalnya dengan durasi waktu setengah tahun ini kan bisa dilakukan dengan beberapa kali pembiayaan. Terus kalau pendaftaran dilakukan di awal-awal misalnya kita tidak menyebutkan gelombang sih Mbak, tapi misalnya pendaftaran dilakukan di Februari sampai ini mendapatkan ya diskon sekian persen, terus nanti ya terakhir nanti ya di Agustus ya sudah enggak misalnya kan gitu. Tapi proses-proses seperti terus ada tawaran-tawaran, salah satunya juga beasiswa misalnya. Yang paling ini tadi saya kemukakan salah satu kita mengoptimalkan peran ini Pak, peran alumni, terus peran-peran dari mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Ini kita deklarasikan mereka sebagai dutanya lah. Sesungguhnya dutanya semuanya, tetapi ya sebagai ujung tombak untuk membantu mempromosikan itu. Itu salah satunya sih Mbak ya. Yang lebih fleksibel sih Mbak. Karena kalau melihat mahasiswa kita juga sebenarnya sebarannya ya umumnya memang mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari tamatan-tamatan SLTA di Kalimantan Barat umumnya ada. Tetapi juga yang dari mana? Dari Papua juga ada. Terus ada juga dari ya miniaturnya inilah Mbak, Indonesia lah adalah. Berarti memang juga sudah cukup diminati ya Pak ya sama masyarakat di luar pulau juga Pak. Insya Allah yang hukum sih Mbak ya, ini cukup banyak. Baik. Pak, kalau terkait dengan prodi baru ini berarti kan dibandingkan tahun lalu ada peningkatan jumlah mahasiswa baru ya Pak, karena dibuka lagi prodi baru gitu Pak. Ini prodi baru ini kami menargetkan cuma 20 Pak.
Oh, heeh. Atau maksimal 30 aja. Karena memang masih baru atau seperti apa, Pak? Gimana, Mbak? Karena memang masih prodi baru atau Ya, seperti apa? tentu kita juga harus mempertimbangkan nisbah dosen kan ya, Mbak ya. Nisbah dosennya, terus ya kita juga harus memberikan penguatan terlebih dahulu lah. Jadi bukan semata-mata terus target mahasiswa sekian, tapi enggak, kita penguatan di basisnya dulu lah, Mbak. Tapi target saya 20 maksimal 30. Nah, itu sudah ada Pak yang mendaftar untuk prodi baru, Pak? Yang sudah mendaftar, ini kan baru kita 1 bulan yang lalu ya, Mbak ya. Oh, baru dibuka 1 bulan. Ini yang sudah mendaftar, saya cek kemarin itu 26, Mbak. Wah, sudah hampir ini ya, Pak, sudah mencapai target. Yang sudah membayar, maksudnya membayar Mas Diaminya itu ada sekitar 7. Oh, baik. Saya sampaikan ya, pokok begitu 30 langsung kita close. Karena memang targetnya segitu ya, Pak, disesuaikan dengan SDM yang ada gitu, Pak. Ada, terus ya kita harus menganukan, ini kan yang baru ya, Mbak. Jadi jangan cuman mengejar target kuantitasnya, tetapi kan kita harus penguatan pada sisi memperkuat basis kualitas basis mutunya lah, terutama di nisbah dosennya itu nanti harus hati-hati. Baik Pak. Nah Pak, terakhir Pak nih terkait dengan digitalisasi kampus Pak, kan memang sekarang setiap perguruan tinggi juga memang sudah kayak kewajiban gitu ya Pak menggunakan digitalisasi kampus. Nah menurut Bapak tanggapannya seperti apa Pak terkait dengan digitalisasi kampus? Mbak, kami tentu sangat ini ya Mbak ya, sangat support untuk itu ya, Jadi bahkan saya juga apresiasi dari pengurus yayasan lah. Ini juga mencanangkan bahwa ya ke depan kampusnya tentu berbasis ini. Ya, kita sering mendeklarasikan sebagai cyber kampus gitulah Mbak ya, digitalisasi kampus. Memang harus kita mulai nih Mbak, tahapan-tahapannya sudah kita rintis. Salah satunya juga kita mengkonversi dari dulu listrik kita kan secara konvensional Mbak, sekarang menjadi listrik yang premium ya Mbak ya, arah ke sana. Jadi nggak padam-padam lagi, terus ya kekuatan ini untuk mendukung dari tahapan mengarah kepada digitalisasi kampus tadi itu. Kami juga baru ini merekrut ada sekitar 10 Mbak tenaga IT kita yang kita persiapkan untuk itu. Terus juga kita mencoba untuk ya mulailah secara bertahap lah. Instrumen-instrumen pendukungnya juga lagi kita benahi. Insya Allah target saya di 2 tahun ini bisa Mbak. Kalau saya melihat dari skornya gitu, katanya ya posisi kita masih ya 37% lah, masih harus, tapi harus kita lakukan secara lebih afirmatif lagi. Baik Pak, nah saya lihat juga untuk pendaftarannya sudah online juga ya Pak ya? Sudah Mbak, sudah. Karena memang terbuka untuk tidak hanya di Kalimantan saja, tapi untuk pulau-pulau lain juga ya, calon mahasiswa dari pulau lain gitu Pak. Ya mudah-mudahan lah Pak. Ini target biasanya nanti di bulan Agustus tuh Mbak, akhir Agustus sama nanti kita tutup di September. Ya, mudah-mudahan ada ini lah. Tapi saya kok berkeyakinan dengan kebersamaan lah tentunya. Jadi semua kita anukan sebagai dutanya kampus lah. Jadi ujung tombaknya mahasiswa dan alumni, terutama mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Semoga target-target yang sudah ditentukan bisa tercapai ya Pak tahun ini, dan jumlah mahasiswanya juga semakin meningkat setiap tahunnya Pak, dan prodi barunya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya Pak. Terima kasih Mbak Ena, salam untuk semuanya, Bapak, teman-teman semuanya. Semoga kita sehat semua. Amin. Baik Pak. Kita mengedukasi kami ini untuk terus ya menjadi kampus yang lebih hadir, menjadi kampus yang bermutu lah ya Mbak ya. Baik Pak, salam hangat dari Surabaya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Pak. Terima kasih Mbak. Sama-sama Pak. Ini jadi Mbak ya. Iya Pak. Terima kasih banyak.